Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa hari raya Idul Fitri adalah bukan milik orang yang mempunyai pakaian yang baru, akan tetapi hari raya Idul Fitri adalah milik orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Id atau hari raya Idul Fitri bukanlah milik orang yang berpakaian bagus, berkendaraan bagus, akan tetapi milik orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi merebaknya pandemi Covid-19 ini, kita selalu diminta untuk senantiasa menjaga diri agar terhindar dari penularan virus yang berbahaya tersebut. Ajakan menjaga diri ini adalah sejalan dengan perintah agama yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Menjaga diri dari kebinasaan dapat diartikan sebagai kepatuhan kita dalam mengikuti dan menaati anjuran kebaikan dari berbagai pihak, terutama yang memiliki otoritas seperti pemerintah dan pihak berkompeten lainnya, agar kita semua terselamatkan dari wabah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi wabah, yaitu tidak memasuki ataupun keluar dari suatu wilayah yang ada penyakit menular tengah mewabah di dalamnya. Berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam merespon pandemi. Kita diminta untuk menjaga diri dengan cara menghindari wabah, menjaga pola hidup bersih, menjaga jarak fisik dengan orang lain, terutama yang tengah mengidap penyakit, dan terlebih menjaga stabilitas psikologis kita. Kita diminta untuk selalu optimis dengan situasi dan tidak panik. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Ajaran agama kita menekankan agar menghadapi wabah yang telah banyak menelan korban jiwa ini dengan tetap istiqamah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Islam adalah agama yang identik dengan kebersihan, bahkan disebut sebagai separuh dari keimanan. Rajin mencuci tangan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika bangun tidur tangan dicuci 3 kali sebelum mulai berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk selalu menyempurnakan wudu. Bahkan ulama kita mengajarkan agar kita selalu dalam kondisi ada wudu meski tidak hendak salat atau mengaji. Paling tidak berwudu adalah satu ritual dan kebiasaan yang berfungsi preventif terhadap tertularnya penyakit.
Upaya menjaga diri dari penyakit adalah ikhtiar kita yang dibarengi doa agar kita, keluarga dan bangsa ini terselamatkan dari pandemi ini. Dengan berkah Ramadan dan Idul Fitri ini, kita berharap situasi semakin membaik. Dan tentunya sesuai dengan kondisi sekarang, bahwa pernah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau ingin berkunjung ke negeri Syam, karena pada waktu itu Sayyidina Umar adalah seorang khalifah, seorang presiden. Beliau dari Madinah ingin ke negeri Syam, yaitu sekarang yang bernama Palestina. Ketika beliau berjalan ke sana, apa yang terjadi? Di perbatasan beliau sudah dijemput oleh Abu Ubaidillah yang gubernur pada saat itu. Dan setelah beliau bertemu dengan Abu Ubaidillah, beliau beristirahat sejenak. Ada sahabat lain yang mengatakan bahwa, wahai Sayyidina Umar, bahwa kita mendengar bahwa di kampung Syam ini ada terdengar wabah penyakit taun. Pada waktu itu penyakit wabah tersebut yaitu meletus badannya orang. Lantas ada sahabat lain mengatakan, yaitu Amr bin As radhiyallahu an, ya Amirul Mukminin, bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah mengatakan, barang siapa mereka mendengar ada kampung yang terkena wabah penyakit, maka jangan engkau memasuki kampung itu. Dan apabila kamu di kampung itu, jangan engkau keluar darinya. Berarti kita semua tidak pulang kampung, tidak mudik, termasuk kita menjalankan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beroleh pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita sementara tidak berkunjung dulu kepada orang tua kita di kampung, saudara kita di kampung, sampai semua steril di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Dan setelah begitu, maka Sayyidina Umar pada waktu itu mengatakan, wahai Abu Ubaidillah, kalau begitu saya pulang ke Madinah, karena sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidillah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Sayyidina Umar mengatakan, tidak, aku lari dari takdir yang buruk menuju kepada takdir yang baik. Jadi Sayyidina Umar ini lari dari takdir yang buruk menuju kepada takdir yang baik. Dan ternyata ini COVID-19 sangat berbahaya. Di Italia sudah berapa ratus ribu orang meninggal. Akan tetapi ulama kita pernah mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan salat 5 waktu, berwudu 5 kali sehari semalam, dan sering mencuci tangan dengan sabun, maka itu sudah lebih dari cukup. Bahkan tanda-tandanya ini COVID adalah batuk kering dan tenggorokan sakit. Jadi kalau ada begitu orang, lebih di rumah saja, jangan keluar. Kita sayangi keluarga kita, kita sayangi diri kita, dan kita sayangi orang lain. Dan tentunya kita berobat sendiri di rumah sendiri bisa. Bahkan seorang dokter mengatakan, kalau ada tanda-tanda begitu, perbanyak minum air hangat dan berkumur dengan air garam. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa kalau ada orang sudah begitu, maka makan bawang merah 3. Kalau
Tidak bisa langsung makan 3 biji, bisa dicampur dengan kecap sedikit. Jadi semoga dan insya Allah virus itu akan hilang. Dan tentunya semoga kita semua di kampung kita ini, di kota Makassar kita ini, semoga cepat hilang ini wabah penyakit ini, dan di negeri kita tercinta Indonesia. Dan semoga orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita. Dan semoga kita secepatnya bisa hidup normal kembali. Semoga cepat steril bangsa tercinta kita Indonesia. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu li wa lam fil Qur'anil Karim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Allahumma dafa' annal balaa wal waba' wal fasya'a wal munkara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.